Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman, Islam dan kesehatan yang luar biasa, sehingga di malam yang hujan deras ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali ngaji kitab Al-Waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai mengaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bidillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila mawlidin habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa qurratina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa liman Al-Fatihah. Umayla ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was-shalihin wa ulama wa salam wa ummina sayyidatina Awwam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إلى سائر الأولياء وسائر الأولياء في العرب والأجم والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والمشايخين والمشايخين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى روح الشيخ العليم العلماء Abdul Malik bin Yusuf Muhammad Al-Juwaini Al-Syafi'i Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarihi wa liwalidayhi wa limasyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila ruhi asy-syekh alim al-alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahdi Asy-Syafi'i Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa liwalidayhi wa limasyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina al-kharijina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ta'riful amri wa bayanihi. Ta'riful amri, definisi amr, wa bayanihi, dan penjelasannya. Ta'riful amri wa bayanihi, definisi amr dan penjelasannya. Wal amru, dan amr adalah istid'a'u, tuntutan, al-fi'li, dilakukannya sebuah perbuatan. Jadi wal amru, amr adalah istid'a'u, tuntutan, al-fi'li, dilakukannya sebuah perbuatan, bil qauli, dengan menggunakan ucapan. Mimman, dari orang, dunahu, yang lebih rendah, ala sabilil wujubi, secara wajib. Fa'ingkana, apabila al-istid'a'u, permintaan, minal musawi, ditujukan kepada orang yang sejajar. Minal musawi, dari orang yang sejajar. Jadi, kalau diterjemahkan ya ditujukan kepada orang yang sejajar, atau dari orang yang sejajar. Sumia, dinamakan iltimasan, iltimas, yang dinamakan iltimas, dalam kurung permintaan. Wa minal a'la, wa minal a'la, dan bila ditujukan al-a'la,
pada orang yang lebih tinggi. Soalan soal dalam kurung permohonan. Wa in lam yakun, sedangkan permintaan disampaikan ala sabilil wujubi, tidak secara wajib, tidak nyalam ya, tidak secara wajib, bi'anjuiza, yang boleh atarku ditinggalkan, falohiruhu, maka lohirnya permintaan annahu laisa bi amrin, annahu ini laisa bukanlah bi amrin amr, ai fil haqiqati, secara hakikat. Saya jelaskan dulu amr dan definisinya. Amr adalah perintah, ya, perintah. Nah, di sini ada ucapan, ada perbuatan. Ya, perintah berbentuk ucapan, berbentuk perbuatan. Wal amru istid'aul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Jadi amr adalah tuntutan, dilakukannya sebuah perbuatan dengan menggunakan ucapan dari orang yang lebih rendah secara wajib. Baikkan al-istid'a'u, apabila permintaan ditujukan minal musawi, dari orang yang sejajar, sumya iltimasan, itu disebut atau dinamakan iltimas, permintaan. Pemilihan tuntutan ini bisa menjadi amr, iltimas, dan soal adalah istilah khusus yang digunakan ulama ahli balaghah. Ulama ahli balaghah. Kalau kita belajar balaghah nanti mengenal ini. Terus mantek dan selainnya. Sedangkan versi ahli usul semuanya disebut amr, ya. Jadi kalau ada iltimas, soal, ya, ini menurut ahli balaghah. Kalau ahli usul fikih, ya tetap semuanya adalah amr, permintaan. Kalau balaghah itu kan berbicara, itu kan diatur. Oh, kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, begini caranya. Kalau bicara dengan yang sejajar, begini caranya. Ya,
kalau berbicara dengan orang yang di bawahnya begini caranya. Makanya ini diatur oleh ilmu balaghah dan ilmu mantik ya. Ilmu mantik itu ilmu logika. Seperti dalam firman Allah, "Famadza ta'murun?" Ya, Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Famadza ta'murun?" Maka apakah yang kamu anjurkan? Famadza ta'murun? Bahasa kita, wong-wong kok ngomong lapo. Ya, karena ini bahasanya sastranya tinggi. Famadza ta'murun? Maka apakah yang kamu anjurkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut anjuran pemuka Fir'aun ya, dengan amr, padahal mereka lebih rendah derajatnya. Allah saja menyampaikan sesuatu kepada orang yang derajatnya di bawah Allah jauh, itu aja dengan amr, dengan kata-kata pilihan ya, sangat sopan, bahwa meyakini Fir'aun sebagai Tuhan, sehingga tidak mungkin terjadi mereka meninggikan suara di depan Fir'aun. Amr ini kalau di Jawa begini ya, contohnya tolong cukup sadar deh. Itu amr okay. Tapi amr itu ya amr. Nah, sedangkan kalau kita ke barat sedikit, ke Solo, nyuwun sewu, kalau nyuwun turun dibut-budutaken sendal okay. Itu amr. Kalau orang Jawa Timur kakinya keinjek, matanya karo tali sikil kanggo. Itu kan amr. Nah, ini bicara amr ya, tapi nggak bicara balaghah, nggak bicara keindahan kata-kata. Kalau kita ke barat, ke Jogja, ada kaki ini diinjak orang, nyuwun sewu Pak, suku menika tasih kangge. Nah, inilah amr. Allah saja bilangi orang-orang memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengikuti Fir'aun saja dengan amr yang sangat luar biasa baik. Maka kita pun kalau memberikan amr, perintah, dengan perintah yang baik supaya bisa diterima ya. Sehingga di sini bahwa amr tidak memerlukan syarat atau lebih tingginya derajat penuntut ya. Dan ini bernada tinggi. Istilah itu bernada tinggi. Ngomongnya tak perlu bernada tinggi amr. Memerlukan syarat atau lebih tingginya derajat penuntut ya. Walaupun derajat kita lebih tinggi, maka kita tidak perlu meninggikan suara menunjukkan bahwa derajat kita lebih tinggi. Maka kalau orang Jawa nyuwun sewu, sukunipun tasih kangge menika ya. Jadi ini contoh-contoh amr apabila diaplikasikan dengan sesuatu yang ada di Jawa. Amr secara hakikat adalah tuntutan yang wajib dilakukan, karena ini amr secara hakikat. Apabila sebuah tuntutan boleh ditinggalkan, maka tuntutan ini tidak bisa disebut amr secara hakikat. Hanya bisa disebut amr secara majazi. Contohnya, merokok dapat menyebabkan kanker. Itu amr, tapi tidak hakiki, itu majazi. Peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Itu amr sebenarnya, cuman amrnya tidak hakiki. Ya karena apa? Pemerintah nggak berani terang-terangan melarang. Jadi
dilarang tapi disindir gitu. Hanya dikasih tahu ucapan ya, dengan perbuatan. Makanya di sini istid'aul fi'li bil qauli, perbuatannya pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah melalui kata-kata. Nah, bisa yang tertulis di satu lembaran kertas. Terus apa yang dimaksud dengan ucapan dan perbuatan dalam definisi di atas sebagai amr ya. Maksud ucapan adalah sigot. Sigot itu redaksi ya, susunan kata-katanya panjenengan ketika mengeluarkan amr kalau kita. Jadi sigot di dalam bahasa Arabnya sigot, bahasa kita redaksinya ketika kita mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan amr supaya dilakukan dengan satu perbuatan. Nah, maksud ucapan adalah sigotnya ini apa? Sigotnya seperti berbuatlah, jupukno. Nah, kalau orang Jawa ambilkan. Tolong jupukno itu. Nah, if'al di dalam bahasa Arab if'al. Dan maksud perbuatan dalam definisi tersebut adalah segala hal yang bisa disebut perbuatan secara urfi, secara umum. Kalau menyuruh orang melakukan perbuatan yang tidak masuk akal, nah, namanya ya bukan amr lagi. Sehingga lebih umum dari sekedar menggunakan lisan, hati atau anggota tubuh lainnya. Nah, ini antara perbuatan dan ucapan, redaksinya harus jelas ketika kita mengeluarkan amr. Karena Allah pun mencontohkan kepada kita mengucapkan segala sesuatu kepada orang yang sangat musyrik kepada Allah saja masih dengan nada yang sangat baik, sangat rendah hati, sangat lemah lembut, dipilihkan kata-kata yang paling baik, paling indah. Fir'aun itu sudah luar biasa, tapi Allah ketika menegur Fir'aun ya dengan kata-kata yang indah. Wah, guys lah dodok niku semua. Nah, penuntut tidak lebih tinggi derajatnya, penuntut yang tidak lebih tinggi derajatnya seperti tuntutan orang fakir miskin pada orang kaya dengan keras dan nada tinggi. Hal ini merupakan sifat dari kalam, sifat dari kalam atau tuntutannya yang di dalam redaksi. Kita sering melihat di jalan-jalan donasi untuk kegiatan belajar anak fakir miskin, yatim. Itu amr tuntutan pada kita. Tuntutannya bagaimana? Itu sebenarnya dengan nada tinggi, cuma tidak berbentuk suara, berbentuk tulisan. Ini merupakan sifat dari kalam orang yang menulis. Tulisan itu kan sifat kalam orang yang menulis. Tidak perlu teriak-teriak zaman sekarang untuk amr tuntutan kepada orang kaya raya, ya kaum agnia dari kaum fukoro ini menulis. Itu tuntutan amr, tidak lebih tinggi derajatnya, tapi menuntutnya dengan suara yang keras. Nah, mengenai bahasa Arab ini ada perbedaan, mensyaratkan ulu saja, tulis untuk air, gak usah dengan tanda-tanda yang aneh-aneh.
itu pun juga amr, ada tuntutan dari orang fakir miskin. Jenengan diberikan brosur Darul Aitam, supaya nyantuni anak yatim, terus dikasih surat ke rumah, ya, terus diisi, kasih belako, ya, suruh ngisi dan sebagainya. Itu namanya tuntutan dalam bentuk amr dari orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, dari fakir miskin kepada agniya. Itu gitu. Disodori proposal itu sama dengan kita diberikan amr, diskon moco, kebutuhan piro, bantu piro, kan gitu. Nah, itulah kira-kira amr secara sederhana. Ada pertanyaan, apakah perbuatan yang sunnah atau mandub, ya, termasuk sesuatu yang dituntut atau makmur bih? Nah, kalau sunnah berarti bukan amr. Kenapa? Tidak wajib untuk melaksanakan. Kemudian kita lanjutkan dulu. Wasigotut dalatu alaihi if'al. Wasigotu sigot ad-dalatu yang menunjukkan. Alaihi pada amr, if'al adalah kata if'al, artinya berbuatlah. Nahwu contoh, idrib pukullah. Wa akrim muliakanlah. Washrab minumlah. Wahia segot ini, dia kembali kepada segot. Wahia segot ini indal itlaqi, ketika dimutlakkan. Wa tajarrudi, dan tanpa disertai anil qarinati, tanpa disertai anil qarinati qarinah. Jadi tulis saja dulu qarinah. As-sorifati, yang memalingkan, an tolabil fi'li, an dari tolabi tuntutan, al fi'li dilakukannya sebuah perbuatan.
maka diarahkan alaihi pada wajib ai alal wujubi, yakni pada yang wajib. Nahwu contoh aqimus sholata, aqimu dirikanlah as-sholata sholat. Illa kecuali ma segot, illa kecuali ma kembali pada segot, dalat dalilu, dalla yang menunjukkan, ad-dalilu dalil. Anna annal murada, anna bahwa al-murada yang dikehendaki minhu dari sigot an-nadbu adalah sunnah atau nadab, awil ibahati, awil ibahatu atau ibahah mubah. Ibahah itu mubah. Fayuhmalu maka diarahkan alaihi pada, nah gini aja biar gak sulit. Fayuhmalu maka diarahkan alaihi padanya. Terus keterangan di luarnya itu ai alan nabi awil ibahati, yaitu pada sunnah, ai ala sunnati, yaitu pada sunnah, awil ibahati atau ibahah. Misalun nadbi, contoh nadab, ya, contoh sunnah. Fakatibuhum, apabila kamu telah menyelesaikan maksudnya ibadah haji, in alimtum, kalau kamu mengetahui, fihim di dalamnya, khairon lebih baik. Wa misalul ibahati,
Wamisalu dan contoh al-ibahati mubah. Wa idza halaltum, apabila kamu telah menyelesaikan, fastadu, maka bolehlah berburu. Faqad ajma'u, waqad dalam hal ini ajma'u telah menyepakati, ulama atau ulama telah menyepakati, ijma' maksudnya nggih. Ajma'u, ulama telah menyepakati ala adami, mengenai tidak adanya wujubil kitabati, wajibnya kontrak kitabah, wal istiyati, dan berburu. Saya jelaskan dulu bahwa keduanya adalah ma'mur bih, ini amr. Dari mana? Wasighatu dallatu alaihi if'al. Segodnya, redaksinya menunjukkan amr seperti kata if'al, kerjakanlah. Idrib, pukullah, berarti di situ mengandung kata kerjakanlah, memukul. Akrim, muliakanlah, kerjakanlah untuk memuliakan. Washrab, minumlah, berarti kerjakanlah meminum. Wahya indal itlaqi wa tajarrudi anil qarina. Wahya asyirot ini ketika dimutlakan tanpa disertai qarina yang memalingkan dari tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan, maka diarahkan pada yang wajib. Contohnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kalimatnya bukan kerjakanlah sholat, kalimatnya Allah dirikanlah sholat. Berarti tuntutan Allah itu secara tidak langsung sebotnya menunjukkan bahwa itu maknanya wajib mendirikan atau melaksanakan sholat. Contohnya begini, ketika kita ngaji, yang penting ikut ngaji, apa yang penting hadir di pengajian? Ini amr dan sehot, ada korenahnya. Makanya kalau kita belajar usul fikih, yang penting ngaji, hadir di majelis, apa yang penting ikut ngaji. Kalau mengerti usul fikih, yang penting ikut ngaji walaupun tidak hadir di majelis. Kenapa begitu? Kalau dilihat dari amr sama sehotnya, banyak orang datang di majelis pengajian tapi ya nggak memperhatikan. Ada yang mainan HP, ada yang macam-macam ya. Katanya ikut Nabi, ittiba Nabi, apa taklid kepada Nabi. Contohnya kalau kita bicara amr, ketika kita mengadakan maulid Nabi Isra Mi'raj, semua orang membaca sholawat, hadir di majelis majelis sholawat, tapi banyak orang yang tidak mengikuti Nabi. Ini bedanya. Kalau setelah kita mengerti amr, lebih baik ikut ya, apa lebih baik hadir. Nah sekarang dijawab dalam perkembangan zaman.
walaupun hujan saya nggak bisa hadir di majelis, tetap bisa ikut ngaji lewat YouTube. Yang parah kan ya nggak hadir, ya nggak ikut YouTube. Nah inilah, kalau kita sudah mengerti amr dari segotnya, maka tetap saya ikut Gus walaupun hujan. Loh karena itu judul ini online ikutnya lewat YouTube. Nah inilah pengertiannya ittiba dengan hadir, ikut atau hadir. Lihat di majelis yang besar-besar, lebih besar daripada majelis kita. Ya kalau diperhatikan yang ikut ngaji Pak Yai hanya sekian persen, yang lainnya penggembira itu hanya hadir tapi tidak ikut ngaji. Dulu sama saya waktu ngaji dengan beberapa guru, banyak teman yang saya ajak ngaji ya ikut hadir tapi nggak ikut ngaji. Yang ngaji cuma saya karena mereka saya tugasi menemani saya ngaji. Nah ini sigot ad-dalilu alaihi al. Segotnya menunjukkan dalil wahya indal itlaqi wa tajarrudi anil qarina. Segot ini ketika dimutlakan dan tanpa disertai korenah yang memalingkan dari tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan, maka diarahkan pada wajib. Tuhmalu alaihi ay alal wujubi. Nahu aqimus sholah. Dari aqimus sholah ini illa matan la dalilu ala annal murada minhun nadbu. Jadi dari dalil aqimus sholah saja ini, kecuali segot yang diarahkan pada sebuah dalil bahwa dikehendaki dari segot tersebut adalah sunnah atau mubah. Aqimus sholah tidak dikehendaki, di situ dikehendakinya adalah wajib. Wa yuhmalu alaihi ay'an-nadu awil ibahah. Jadi diarahkan pada sunnah atau ibahah. Contohnya kalau kita pergi haji, Allah itu cuma mengatakan fihim khairan. Di dalamnya ini banyak kebaikan-kebaikan. Makanya ketika pergi haji jangan berburu dulu. Kalau kakek moyang kita dulu memang pergi haji nyampe sana banyak kijang yang peliharaan yang masih liar banyak, harus berburu untuk bekal makan dan sebagainya. Karena naik kapal hampir 6 bulan baru nyampe. Ya. Tapi berburunya orang sekarang kan berbeda. Makanya Allah mengatakan kata-katanya kok berburu. Ternyata nyampe. Kalau di Madinah dulu dia di hotel mandi-mandi keluar berburu belanja macam-macam. Kemasi. Sekarang kan udah canggih ini. Saya perhatikan ketika saya pergi ke sana, oh ini toh yang dimaksud Allah, janganlah berburu dulu sebelum kamu menyelesaikan ibadah haji. Katanya datang baru sehari, supermarket sudah ludes orang Indonesia. Beli ini, ternyata dikemas, di sebelahnya kan ada paketan itu, dikirim lewat paketan ke Indonesia. Orangnya itu belum haji, paketannya sudah nyampe Indonesia. Persiapan kalau dia pulang haji. Makanya Allah nyindir, disindir fihim khairan, di dalamnya itu banyak kebaikan. Kenapa kamu berburu dulu? Tapi Gusti Allah kan nggak tuliskan. Apa Allah ini nggak melarang terang-terangan. Boleh berburu nih ojo teman-teman berburunya. Ya, malah pikirannya lebih kotor lagi. Barang-barang mewah-mewah di sini bagus-bagus. Beli semua, terus mentalnya pedagang muncul. Nah, dikirim ke sana biaya kirim ini. Nanti kalau saya jual di Indonesia harga sekian, untung saya sekian. Allah sudah tahu kalau orang-orang gak disindir dengan amr yang begitu, berburu terus tanpa haji. Sudah di Masjid Nabawi, gak segera sowan Kanjeng Nabi. Kalau datang di Madinah, ya amrnya perintahnya kan dan mandi, pakai baju wangi-wangi yang rapi, segera sholat ke Masjid Nabawi, segera sowan Kanjeng Nabi, malah berburu. Yang satu saya perhatikan berburu, ini masakan India, masakan Pakistan, makanan Afghanistan. Ya Allah, akhirnya ya kita ingat amr.
Sebenarnya Gusti Allah itu ngomong lembut banget sehingga orang itu gak terasa kalau dikasih, itu namanya amr. Kalau nggak dipelajari oleh ilmu usul fikih nggak tahu kalau itu sebenarnya di dalamnya ada amr. Makanya dikatakan di situ wa idza halaltum fastadu, ya. Ya lek wis halal rampung kabeh ibadahmu, ya berburu-buru kono. Ya minimal mencari apa namanya sajadah yang dari Turki yang wangi terus. Itu saya bawa sajadah dari tahun 2010 sampai sekarang yang dari Turki itu dicuci berkali-kali ya nggak hilang wanginya. Ya. Nah. Kemudian waqad ajma'un, dalam hal ini ulama telah bersepakat ya ala damil wujubil kitabati wal istiyadi. Jadi kontrak kitabah kalau jenengan berangkat umroh saja kontraknya sama siapa? Sama travel toh? Tidak sama Allah toh? Karena merasa kontraknya sama travel bukan sama Allah. Lambene dak muni labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Habis itu paling cuma tawaf sekali, sholat 2 rakaat, keluar ngisis di luar. Kalau di Mekah di bawahnya Grand Zam-Zam, ngisis awasi nyekel kopi, mesti kopi Indonesia. Kemana-mana kalau yang pegang kopi tangannya Inggris mesti Indonesia. Nah, dari mana Pak? Mesti Indonesia. Nah, ya untung saja nih kontrak kitabahnya tidak sama Allah secara langsung, tapi sama travel. Wis gak apa-apa datur travel, ibadahmu datur travel. Travel memberikan kesempatan datang umroh sekali, habis itu ibadah sunnah yang lain, habis itu keliling, ya namanya city tour. Kita ada kesempatan lagi 2 kali, sisanya suruh berangkat sendiri, ambil mikot sendiri, semua sendiri. Nah, jadi ini ijma, ya. Wajib kontraknya kitabah dan berburu ini tidak mengenai dana wajib kontraknya. Tidak popo. Allah berikan rukhsah keringanan tidak apa-apa. Tapi lek kebacut gitu jadi opo-opo, akhirnya nilai ibadahnya cuma sedikit, nilai muamalahnya lebih besar. Makanya kalau haji dan umroh, watimul hajja wal umrata lillah wala khusuka wala jidala fil haji. Makanya lek haji ini ada kebaikan di dalamnya, amarnya Allah di dalamnya ada kebaikan. Ya saya sering menjumpai orang yang mentalnya pedagang, wah itu pulaan dulu dihitung-hitung ke Mesir, langsung kirim Indonesia 1 kontainer. Karena berangkat itu jelas secara amar segotnya itu berangkat dari luar wis ngenam di otaknya ini nanti ini yang saya beli. Ya, sudah ada catatan karena saya perhatikan kok lengkap banget transaksinya, ini set. Akhirnya ingat begini, ya Allah, untung saja ini berada di tengah-tengah antara wajib dan sunnah. Berarti bisa terjadi itu namanya ibadah, mubah, melakoni ini mubah ya oleh ganjaran, oleh siksa. Jangan-jangan malah hajinya pun juga tidak mendapatkan pahala, karena pergi hajinya niatnya bukan lillahi ta'ala, sudah yang dibayangkan dari rumah, saya nanti pergi haji pulaan ini. Ya. Jadi intinya setiap sigot yang menunjukkan perintah itu dinamakan amr. Perintahnya halus dengan nada yang rendah, lemah lembut, atau perintahnya kasar dengan nada yang tinggi.
Kemudian kita lanjutkan, ya. Wala yaqtadi, wala tidak menuntut, amr tidak, wala yaqtadi, amr tidak menuntut, wala yaqtadi dan tidak menuntut, maksudnya amr, ya. Jadi terjemahnya wala yaqtadi, amr tidak menuntut, at-takrara, adanya pengulangan, alas sahih, menurut pendapat yang sahih. Li'anna ma kusida, li'anna karena, li'anna ma karena, kusida tujuan, bihi dari amr, min tahsili, min tahsili, yakni merealisasikan, min yakni tahsili merealisasikan, al-ma'muri bihi, ma'mur bihi itu satu kalimat, al-ma'muri bihi perbuatan yang diperintahkan, ya tahaqqaqu, sudah tercapai, ya tahaqqaqu, sudah tercapai, bil marratil wahidati, bil marrati dengan sekali, al wahidati dilakukan, wal aslu dan hukum asal, bara'atul dhammati, bara'atu menyatakan bebas, al-dhammati dari tanggungan, mimma dari sesuatu, zada alaiha artinya lebih dari satu kali, illa idza, kecuali, illa kecuali, idza apabila, kecuali apabila, dallat dalilu, ada dalil yang menunjukkan, ala qasdi tujuan,
ada tujuan ala qasdi pada tujuan at-takrori, pengulangan. Fayu'malu, maka harus diamalkan bihi, dalil itu, kal amri, seperti perintah, bis sholawatil khamsi, melakukan atau menjalankan sholat 5 waktu. Wal amru, dan perintah atau amr, bisaumi Ramadhana, dengan menjalankan puasa atau melakukan puasa Ramadan. Bisaumi Ramadhana, menjalankan puasa Ramadan. Wa muqabilus shahih, menurut muqabilus shahih, annahu, bahwa amar yaqtadiyah, menuntut adanya at-takrori, pengulangan. Bayas tahu abu, sehingga orang al-ma'muru, yang diperintah, bil matlubi, harus menjalankannya, ma yumkinuhu, sebisa mungkin, ma yumkinuhu, sebisa mungkin, min zamanil umri, selama hidupnya, khaisula bayana li amatil ma'muri bihi, khaisula, selama tidak, khaisu, selama, la bayana, tidak ada penjelasan, li amadil ma'muri bihi, li amati, masa berlakunya, al ma'muri bihi, yang diperintahkan, li intifai,
Liintifai, karena di sini Lintifai, karena di sini tidak ada faktor murajjihi yang mengunggulkan ba'dihi ala ba'din, yang mengunggulkan ba'dihi antara satu ala ba'din dengan yang lainnya. Oke, saya jelaskan dulu nih. Wala yaktadhi takroro ala sahih, amr tidak menuntut adanya pengulangan. Nah, di sini ada amr, Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan puasa. Alada illa idza dallat dalilu ala qasdi takrori fayu amalu bihi kal amri bis shalawatil khamsi wal amri bis shaumi ramadhana. Perintahnya sholat cuman aqimus sholat. Perintahnya Ramadan Allah hanya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amarnya Allah itu sangat halus, yang dituju oleh Allah kepada siapa amarnya? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amr ini diperintahkan pada orang yang sudah beriman. Kalau berislam saja tidak diperintahkan. Kalau merasa beriman ya harus puasa. Kalau tidak merasa beriman ya silahkan tidak puasa, hanya berislam. Numpang teduh saja di Islam tapi tidak menjalankan Islam, namanya berislam saja tidak beriman. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal muslimat, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya bani Adam. Kalau bani Adam sifatnya mutlak umum, ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya bani Israel, ya bani, bukan. Ini ya ayyuhalladzina amanu, amrnya Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum, supaya kalian tattaqun, tambah bertakwa. Jadi Allah tidak mengulangi kata-katanya. Gusti sinten sing dikengken poso iku ya ayyuhalladzina amanu, kok takok maneh. Ya, kalau bahasa kita kan begitu, ada perintah wahai orang-orang kaya, berarti yang disebutkan orang kaya bukan orang miskin. Kalau wahai seluruh penduduk negeri, berarti ya kaya miskin semuanya. Ya. Maka ini adalah amr,
yang tidak menuntut pengulangan-pengulangan dalam melakukan perintahnya. Allah tidak menuntut mengulangi. Wis tak sebut ngono, lek kowe rumangsa wis iman ya poso, lek kowe gak poso berarti awakmu durung iman. Allah kan cuma sederhana begitu aja. Kemudian Allah mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Lek kowe poso kok bar subuh junub atau malamnya junub, maka mandilah. Perintahnya Allah begitu. Lek gak mandi-mandi sampai meletek srengenge subuh berarti posone batal. Ini kalimatnya Allah begitu, wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, ini amr ya, perintah mandi sebelum subuh. Yang tersurat dan tersirat ya kalau tidak paham begini ya nggak paham juga. Yang tersurat di dalam wa in kuntum junub, lek kowe junub yo adusa. Kan gitu dalam bahasa Jawa. Maka Allah juga mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian hadir di satu tempat itu, tempat tinggal, dan menyaksikan sudah datangnya bulan Ramadan, maka puasalah. Kita orang Indonesia mungkin pada waktu itu berada di negeri yang tidak mayoritas Muslim. Ternyata sudah waktunya puasa Ramadan di situ, yang kita puasa. Atau kita pas ada acara wisata ke Rusia, ke negara-negara yang seperti itu, ternyata puasa. Ya tetap puasa, buka puasa, ini puasa. Dulu saya mengira di negara-negara yang begitu nggak ada masjid, ternyata masjidnya lebih baik daripada masjid kita. Ternyata waktu puasa banyak orang berbuka puasa, sahur di situ, banyak orang yang ngasih makanan takjil, yang luar biasa juga ternyata. Ya, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kata-kata amr ini, perintah ini berbeda dari sebutan amar ma'ruf nahi anil munkar. Oke. Berarti yang diperintahkan ini lebih jauh dibedakan antara yang wajib dan yang sunnah dan yang Jadi maka ada kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf perintahnya untuk berbuat kebajikan, nahi larangan, mungkar berbuat keingkaran. Makanya kalau kita kembali ke usul fikih itu kan ada amar, ada nahi. Nanti ada perintah, ada larangan. Makanya Allah mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sekarang berbeda, nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Sekarang begitu, jadi nyamar pura-pura ma'ruf nyambi mungkar. Padahal itu amar ma'ruf nahi mungkar. Apa definisinya? Nah, kalau kita kembali ke usul fikih, kita diperintahkan oleh Allah itu untuk menganjurkan kebaikan. Contohnya kalau melihat orang belum kenal sholat, ya kita nggak perlu benci, perlu mendekati dia untuk diajak diperkenalkan dengan sholat. Banyak orang Islam tapi belum mengerti keislamannya. Jadi tugas kita menyampaikan kebajikan, kebaikan kepada mereka. Ini namanya amar ma'ruf. Dulu orang belum mengerti, belek itu aja ngono.
Itu dari halal menurut agama ini. Lah itu kan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan seperti itu di Jakarta. Amar ma'ruf nahi mungkar Ramadan, ketika Ramadan ada warung buka digerebek. Nah, kerudung gak mau tutup keprui. Nah, ini agak berbeda pemahamannya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan bil mau'izatil hasanah. Bukan bil hikmah namanya seperti itu. Jadi amar ma'ruf itu yang diperintahkan oleh Allah untuk memperkenalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan Allah dan Nabi, untuk memperkenalkan. Contohnya kalau kita ma'ruf saja, sama-sama ma'ruf banyak orang warung, gak perlu menjelek-jelekan warungnya orang lain. Kalau warung kita masakannya luar biasa, orang pasti condong ke kita. Itu gak perlu menjelek-jelekan agama lain dengan amar ma'ruf. Kalau memang kita bagus, orang lain akan tertarik dengan kita. Apa bedanya dengan dulu dan sekarang? Dulu orang menyampaikan Islam itu betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar di zaman Majapahit. Kenapa Majapahit sampai rontok semuanya orang itu loh, Hindu jadi Islam? Karena betul-betul dikenalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini loh kebaikan, kamu masuk Islam itu gak tambah susah, tambah bahagia. Sekarang kamu masuk Islam tambah susah, gak tambah bahagia. Nah, makanya ini memahami amar ma'ruf nahi mungkar berbeda, sudut pandangnya berbeda. Memahami amarnya saja berbeda, apalagi nahinya, cara melarangnya saja berbeda. Karena saya sudah merasakan hampir dari tahun 2000 ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu disampaikan dengan cara arogan, dengan bertakbir, bertahmid, macam-macam di jalanan. Bahkan bawa bendera berlafazkan la ilaha illallah, disebutlah itu bendera tauhid. Ya siapa suruh bawa bendera tauhid dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Kanjeng Wali dulu mendekati orang Jawa sangat luar biasa sopan dengan menggunakan amar yang caranya baik. Allah saja negur Fir'aun halus, masalahnya negur koncone halus, kan gitu. Nah sekarang kita nggak pernah bersatu masalahnya ketika bicara amar ma'ruf nahi mungkar. Nah agama tauhid yang dulu dibawa Nabi, bendera itu bendera persatuan. Sekarang berubah maknanya bendera persatuannya, persatuan kepentingan pribadi. Ya. Jadi memang amar itu, apa yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya seperti yang dijelaskan di usul fikih ini. Cara menyampaikan ini kan dijelaskan oleh Allah bertingkat-tingkat. Kalau orang dengan di atasnya ya, itu begini, sejajar begini, bawah begini. Nanti kalau kita ngaji tafsir Yasin itu ada kisah utusan Nabi Isa pergi ke kota Antokia di Yunani, diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya ditangkap raja. Gara-gara apa? Menyampaikan kurang cantik misinya. Di tengah-tengah akhirnya raja mengatakan Allahu Akbar, ditangkaplah di situ. Sehingga karena pertolongan Samson dia bisa keluar dari penjara. Kita kan mengenal filmnya saja Samson, tapi cerita Samson itu dari mana sumbernya kita tidak pernah tahu. Nah, Samson nanti ada di kisahnya Askabul Qaryah yang diceritakan Allah di dalam Yasin, ya, nanti ada di situ. Jadi amar ini dikatakan dengan akhlakul karimah. Oke. Ilmu tinggi kalau tidak ada akhlak yang tinggi, ya, percuma kamu pinter, iblis saja pinter, kata Syekh Abdul Qadir. Tingkat yang paling tinggi adalah akhlakul karimah. Makanya Nabi menunjukkan akhlakul karimah dulu, bukan kecerdasan intelektual dulu, kecerdasan spiritual dulu dikedepankan oleh Nabi. Nanti
Jadi ketika orang sudah betul-betul mencapai puncaknya berpikir, maka untuk menyampaikan segala sesuatu ini akhirnya mengerti amarnya, apa yang saya sampaikan ke orang lain. Oh, kalau sejajar saya begini, kalau di atas saya begini, begini. Kan jelas, jadi perintahnya jelas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa manfaat barokah fi dunya wa dunya hatta akhirah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita pelajari bisa kita bawa untuk kemaslahatan diri kita, keluarga dan masyarakat pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabatil ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tulawna wa husnul wa rizqan wa hasiatan tu'adzibuna alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa al muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ahlul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.